Kasih sayang itu tidak hanya sesama manusia, bahkan kasih sayang itu kepada binatang. Bagaimana tidak, ada orang lagi berjalan, kemudian dia kehausan. Untuk minum, dia akhirnya menemukan sumur, dan akhirnya dia kemudian turun ke sumur untuk minum air. Tatkala dia keluar naik dari sumur, dia menemukan ada binatang berupa anjing yang kehausan. Dari saking hausnya kemudian lidahnya dijulur-julurkan karena kehausan. Orang ini akhirnya kembali lagi ke sumur untuk mengambil, dan tidak ada wadah bejana yang digunakan untuk mengambil air. Coba kalau ada orang masuk ke sumur, kemudian dia mau membawa air dari bawah, dia harus ada timba, ada bejana, ada wadah. Ini nggak ada. Maka yang terjadi, dia ambil sepatunya. Nun sewu, sepatunya orang dulu tidak seperti sepatunya sekarang. Sepatu orang sekarang saja kuat, buatan pabrik, tapi nun sewu, ambune ya nopo. Mambu nama badan. Mambu. Lah ini satu sepatunya, sepatu orang dulu itu gampang rusak, kena air sedikit rusak. Kalau orang dulu kan pakai kulit, pakai zaman sekarang saja kalau kulit kena air rusak, berarti dia berkorban, sepatunya rusak. Yang kedua, begitu dia turun, dia ambil, dia lepas sepatunya, digunakan untuk jadi ember, untuk wadah air. Kemudian pada waktu dia mau naik, dia kesulitan naik dari sumur. Akhirnya apa? Sepatu itu dicokot. Mambune ya apa kira-kira? Dikai banyu dicokot. Loh, dia pengorbanannya luar biasa. Dia kemudian berhasil keluar dari sumur, berkorban demi apa? Demi seekor anjing. Dikasih minum. Maka bagaimana kisahnya? Fasyakarallahu ta'ala lahu faghfara lahu. Melihat hal ini, apa yang dilakukan oleh orang laki-laki ini, maka Allah bersyukur kepada orang ini yang telah menolong makhluknya Allah, maka Allah mengampuni dosanya orang tersebut. Ngasih minum binatang, anjing lagi, najis mughalladhah, dapat maghfirah dari Allah. Maka bagaimana tatkala di bulan Ramadan ada orang bersedekah ngasih air minum. Allah. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Sayyidina Umar. Ini kisah-kisah kecil namun ternyata luar biasa di akhirat. Tentang usfur. Kisah usfur ini kemudian mengawali kisah dalam kitab namanya Usfuriyah, sampai tadi Usfuriyah, bongsone emprit, artinya amalan kecil tapi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ini pada waktu meninggal, maka banyak orang bermimpi tentang Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar, Anda di sana, apakah Anda masuk surga atau gimana? Bagaimana nasibnya? Apa yang menjadikan Anda mendapatkan kedudukan yang mulia? Apakah kau jadi khalifah? Ataukah kau menolong orang begini-begini dan seterusnya? Kata Sayyidina Umar, enggak, aku enggak menemukan apa-apa. Melainkan tatkala ada malaikat yang datang kepadaku, maka kemudian ada suara, wahai malaikat, tinggalkan hambaku ini, karena hambaku ini telah berkasih sayang, mengasihi seekor burung emprit di dunia, maka aku akan mengampuninya, aku akan merahmatinya. Luar biasa. Maka jangan pernah orang itu menyiksa binatang. Tidak boleh menyiksa binatang. Meneng-meneng ono semut lewat, semut itu
dipites, habis itu dimutilasi kakinya. Ini tidak boleh, itu menyiksa. Jadi kalau tidak ada tujuannya tidak boleh. Semutnya nggak ganggu, nggak apa, dibuat mainan, itu tidak boleh. Maka kita harus saling merahmati, saling kasih sayang. Bahkan kasih sayang inilah yang mengantarkan orang ke surga. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tarahamu. Demi Allah, kalian semua tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian ini saling berkasih sayang. Ya Rasulullah, kulluna rahim. Ya Rasulullah, bukankah setiap kita ini punya rasa kasih sayang? Sayang nang anak, sayang nang bojone. Jare Kanjeng Nabi, utus saya universal, sayang secara umum, rahmatul ammah kepada siapapun.